kemuliaan-Mu. Inilah doaku, inilah doaku, inilah doaku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih. Hatiku bersyukur Indonesia membutuhkan Indonesia gantikan curang. Indonesia rindu kemuliaan. Inilah doaku, doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. 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 Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Haleluya. We sorak-sorai bagi Tuhan, kemuliaan bagi Dia. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk
Kudus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, utus kami, sampai kami melihat generasi kami diselamatkan oleh Tuhan. Sebab ini waktunya kita berdiri bagi generasi ini, berdiri bagi bangsa ini. Dengarlah panggilan Allah atasmu. Generasimu bangkit. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasi. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Yang ada di rumah, Shalom. Saudara sehat, amin, haleluya. Saya percaya walaupun kita ada di rumah pada saat pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita dilawat Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati kita, kita mau undang Tuhan Yesus melawat kehidupan kita, khususnya kita yang ada di rumah. Saudara, Tuhan hadir dimanapun kita, sebab Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus melawat kita semua. Katakan amin. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari siapkan hati kita, kita satu dalam doa. Mari semua kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bangkit dengan tubuh yang sehat Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus hadir Engkau melawat setiap kami. Kami yang ada di rumah Tuhan, kami yang ada di rumah sakit, dimanapun umat-umat-Mu yang menyaksikan, boleh mereka beroleh kebaikan daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Mari kita mulai menyembah Dia. Kita mau cari wajahnya pada saat pagi hari ini. Dia ada di tengah kita. Mari temukan kasih-Nya. Oh Yesus, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga punya hari seperti Engkau. Haleluya. Glory bagi Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan
pagi ini Bapa, biarlah kami beri hati kami untukmu Tuhan. Biarlah setiap hari kami berikan waktu kami bagimu Tuhan. Kami boleh melihat kebaikanmu, kami boleh melihat pertolonganmu, kami boleh melihat kekasihmu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami umat-umatmu Bapa, kami mau lebih lagi bersuka cita dalam Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak bagimu Tuhan. Tinggikan, agungkan namamu, sebab Engkau ada hadir lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami umat-umat Tuhan yang siap memuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan yang siap memuji, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa, sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang menonton di rumah, yang ikut memuji menyembah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau tinggikan, agungkan namanya, sebab Dia Allah yang senang dipuji. Katakan amin. Haleluya. Tuhan melawan negeri kita Indonesia. Transformasi terjadi. Biarlah kuasa Tuhan turun dari surga ke bumi. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah sedang melawan negeri
dalam hadirat Tuhan. Dan sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan lewat gembala pembina kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita angkat satu pujian. Oh Bapa, Kau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau sangat-sangat baik Bapa. Terima kasih Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyang sebagai Yesus sertaku. Lebih lagi katakan walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyang sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Gembala Pembina. Tuhan memberkati. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama,
agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel
dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Itulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18, maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan. Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur.
Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari berbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai.
Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya percaya Bapak Ibu baik-baik, karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Gembala Pembina kita, berbicara tentang bangkitlah, jadilah pemenang. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang telah kita dengarkan pada hari ini, dari khotbah Bapak Gembala kita harus tahu apa arti dari pemenang itu sendiri. Saudara tahu, pemenang artinya adalah berhasil melakukan perintah Tuhan. Itu saja, sepele, simple. Pemenang artinya adalah berhasil melakukan perintah Tuhan. Dan ketika saudara berhasil melakukan perintah Tuhan, maka saudara sudah sebagai seorang pemenang di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka saudara dan saya bukan seorang pemenang, tapi kita adalah seorang yang kalah di hadapan Tuhan. Karena itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sebagai seorang pemenang atau tidak? Nah Tuhan mau saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah pemenang di saat yang sukar seperti hari-hari yang sedang terjadi ini, agar kita bisa menikmati janji-janji Tuhan, agar kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena seorang pemenang yang akan menikmati berkat Tuhan, seorang pemenang yang akan merasakan kasih kebaikan Tuhan, sukacita yang besar. Karena sebagai seorang pemenang, dia akan terima upah yang besar daripada Tuhan. Karena itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita harus menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Tahukah saudara bahwa sebagai seorang pemenang ada janji Tuhan yang indah yang Tuhan janjikan bagi gerejanya. Dan janji Tuhan itu bisa kita lihat dari ketujuh gereja dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Di sana dituliskan ada 4 hal janji Tuhan bagi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Nah kepada jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan berjanji sebagai seorang pemenang. Tuhan berkata apa? Diberi makan oleh Bapa di sorga.
Artinya apa? Jika hidup saudara dan hidup saya menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan, kita berhasil melakukan firman Allah dalam setiap kehidupan kita, baik suka atau tidak suka, baik keadaan apapun yang sedang kita hadapi, tapi kita keluar sebagai menang. Artinya apa? Berhasil melakukan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji akan memberi makan kita, baik dalam keadaan yang tidak baik pun. Dalam keadaan resesi ekonomi mungkin sedang menerpa bangsa kita, tapi orang pemenang di hadapan Tuhan pasti akan diberi makan oleh Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum dalam hidupmu. Kenapa? Sebagai seorang pemenang, Tuhan janji untuk memberi makan kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, janji Tuhan kepada gerejanya, kepada jemaat Smyrna, jika kita menjadi seorang pemenang dalam Wahyu pasal 2:11 dikatakan apa? Bahwa kita tidak akan mengalami penderitaan. Amin. Kita tidak akan mengalami penderitaan. Artinya apa? Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menopang kehidupan kita, Tuhan yang menuntun kehidupan kita, Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami penderitaan, sebab tangan kasih Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Itu sebabnya saudara kita Yesus Kristus dalam kitab Yesaya berkata apa? Jika engkau memperhatikan sungguh-sungguh perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, sukacitamu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Akan itu menyertai setiap kehidupan kita. Artinya apa? Kita tidak akan mengalami penderitaan, kesusahan dalam hidup kita. Yang ketiga, kepada jemaat Pergamus Tuhan berkata bagi seorang pemenang, janji Tuhan Wahyu 2:17 dikatakan apa? Namanya akan tertulis dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Nama kita tertulis dalam kehidupan Bapa di sorga. Sebagai seorang pemenang, namanya ditulis dalam kehidupan Bapa di sorga. Tapi orang yang kalah, namanya tidak tercatat dalam kehidupan Bapa di sorga. Dan yang keempat, kepada jemaat Tiatira Tuhan berjanji dalam Wahyu pasal 2:26, sebagai seorang penang, janji Tuhan apa? Diberi kuasa. Kita diberikan kemampuan, kekuatan yang hebat dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masalah kita mampu, di tengah-tengah pergumulan kita kuat, di tengah-tengah persoalan apa yang sedang kita alami, kita cakap menanggung segala perkara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara kita Yesus Kristus, jadilah pemenang di hadapan Tuhan. Sekali lagi, pemenang artinya apa? Berhasil melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itu mari di dalam keadaan situasi yang sulit hari-hari ini, sekalipun virus corona yang sedang menimpa bangsa kita, yang membuat begitu banyak pengangguran, begitu banyak kesukaran-kesukaran yang mungkin sedang kita alami, tapi kalau kita tetap hidup sebagai seorang pemenang di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadilah pemenang di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan pada hari ini. Firman yang indah yang mengajak kami agar kami menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Dan jika hidup kami menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan, maka janji-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau berjanji untuk memberikan kami makan. Engkau berjanji untuk menyertai kami dalam penderitaan apapun yang sedang kami alami. Engkau berjanji untuk membuat nama kami tertulis dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Dan Engkau berjanji memberi kami kuasa menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami jadi pemenang di hadapan Tuhan. Dan kami mau agar hidup kami menjadi pemenang. Menjadi pemenang adalah berhasil kami melakukan perintah-perintah-Mu. Dan pujilah Bapa, berkata anak-Mu semua yang mendengarkan firman Allah ini Tuhan. Jadikan kami bisa menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan, agar janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah umat-umat Tuhan kuatkan mereka. Dan Bapa di sorga berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Engkau pasti memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ya, saudara di Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan pengumuman gereja dalam sepekan ke depan. Yang pertama, ibadah akan diadakan 3 kali. Ibadah pertama jam 7.30, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 17 sore atau jam 5 sore. Semuanya disarankan secara online atau live streaming. Saya pastikan pilih jam-jam ibadah yang ada waktu Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, doa malam diadakan pada hari Rabu jam 20 sampai jam 20.30 atau setengah jam saja atau 30 menit kita berdoa bersama-sama. Saya mohon kepada seluruh jemaat yang ada, pastikan semua jemaat ikut dalam doa ini untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan disiarkan secara live streaming dari gereja. Haleluya. Dan hari-hari biasa saya berdoa agar semua kita setiap jam 8 malam kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara kita Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara bisa memberikan melalui rekening gereja dan transfer melalui nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Amin saudara. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya lewat firman yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan bagi kita dan membuat iman kita tambah teguh di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita akan berikan persembahan. Saudara dapat beri persembahan lewat rekening gereja. Saudara bisa lihat di bawah. Saudara bisa memberikan persembahan kolektor, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan janji iman yang saudara sudah janji bagi Tuhan. Saudara dapat transfer dan saudara bisa lihat di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sejemput kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, bukan dengan kekuatanku, namun karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Tuhan membalas yang berlipat-lipat kali ganda. Kita masuk dalam doa sahabat kita. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau pada saat pagi hari ini Bapa, kalau pada saat hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Bapa. Pada saat ini Tuhan, baik ibadah yang pertama, kedua, dan yang ketiga di sore hari, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan, terima kasih Kau sudah pimpin Bapa. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia adalah di biji mata-Mu, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia adalah Tuhan Yesus. Benar-benar Bapa, Engkau punya-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa kami, pulihkan Tuhan, pulihkan bangsa kami Bapa. Tuhan, Engkau sudah izinkan ada masalah besar di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, semua ini seizin-Mu Bapa, semua ini rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan Allah yang tertidur, Engkau bukan Allah yang tidak melihat, Engkau tahu semuanya Tuhan. Namun kami berpengharapan kepadamu, namun kami pegang janji-Mu. Engkau yang berkata, walau 1000 rembah di sisi kiri kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, semua itu tidak akan menimpa kami. Ada tangan Tuhan yang menjadi penopang, ada tangan Tuhan yang pembela kami. Kami berdoa Tuhan, setiap apapun yang Kau izinkan di bangsa kami, Tuhan, semua indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, adakan alat di bawah waktunya, semua Kau akan lalukan Tuhan. Kami hanya menunggu waktu-Mu saja Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Indonesia, selamatkan umat-umat Tuhan yang ada di bangsa kami, semuanya umat-umat yang datang Tuhan mencari Engkau. Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, pulihkan bangsa kami, pulihkan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu yang hari ini Tuhan sedang beribadah Tuhan. Mereka selalu memohon pertolongan-Mu Tuhan. Mari berkati, lindungi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan Yesus, mereka selalu Bapa ada untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Kau berkati umat-umat-Mu Tuhan. Lalukan dari segala virus-virus Tuhan, lalukan dari segala sakit penyakit. Biarlah penyertaan perlindungan bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu diberkati, dilindungi, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Bahkan kami percaya Tuhan, kuasa mukjizat-Mu ada dalam setiap umat-umat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri Tuhan ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami dari pagi, siang, dan sore Tuhan, Engkau melawat umat-Mu yang sudah beribadah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dari Mazmur 91. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat
diberikannya, akan diperintahkannya kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkanku, dan Tuhan akan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus, angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah, rahmat, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan Maranatha, Tuhan datang dua kali menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semoga kita berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.